Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi dengan Anda dalam kuliah MA 4152. Saya Edi Tribaskoro dari FMIPA ITB. Topik kita hari ini adalah graf dengan dimensi matriks 2. Selamat menikmati. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang graf yang mempunyai dimensi matriks 2 ya. Pada kuliah sebelumnya, kita telah menunjukkan bahwasanya graf tersebut tidak bisa memuat K5 dan juga tidak bisa memuat K33 ya. Dan sekarang saya akan berikan beberapa persyaratan untuk graf G yang berdimensi matriks 2 tersebut. Oke, kita perhatikan teorema berikut ini. Misalkan G adalah graf terhubung dengan dimensi matriks 2 dan misalkan himpunan A, B ini merupakan basis ya dari graf G tersebut ya. Basis artinya himpunan pembeda ya yang minimum ya dari graf G tersebut ya. Maka pernyataan berikut ini itu akan benar. Yang pertama, terdapat tepat satu lintasan terpendek ya dari titik A ke titik B. Kemudian yang kedua, derajat dari titik A dan B itu adalah maksimum sama dengan 3 ya. Dan yang ketiga adalah setiap titik lainnya di lintasan yang menghubungkan A dan B tadi ya mempunyai derajat maksimum ya sama dengan 5. Oke, mari kita buktikan satu persatu ya. Yang pertama, sifat yang pertama, terdapat tepat satu lintasan terpendek ya P dari A ke B ya. Misalkan saja kita punya dua lintasan terpendek yaitu P1 dan P2 ya yang menghubungkan A dan B ya. Kemudian pandang dua titik ya. Yang pertama adalah titik U yang ada di P1 yaitu ini ya. Dan yang kedua titik V ya di P2 yaitu ini ya. Di mana kedua titik tersebut mempunyai jarak yang sama ya kepada A ya. Sehingga koordinat pertama dari kedua titik tersebut ya adalah sama ya. Misalkan X di sini koordinatnya. Maka koordinat kedua dari kedua titik tersebut juga akan sama. Mengapa demikian? Kalau tidak sama, katakanlah Y ini lebih kecil daripada Z ya, maka ini bukan lintasan terpendek ya. Karena ada lintasan yang lebih pendek daripada lintasan merah ini, lintasan P2 ini ya. Atau sebaliknya ya. Jadi ya tidak boleh ada dua lintasan ya yang terpendek yang menghubungkan kedua titik A dan B tersebut. Sehingga lintasan terpendeknya yang menghubungkan A dan B adalah tunggal. Selanjutnya kita akan buktikan sifat yang kedua ya. Yaitu apa? Sifat yang kedua. Derajat dari titik A dan B maksimum adalah 3 ya. Oke. Misalkan koordinat titik A itu adalah 0,x ya. Karena A itu titik yang pertama pada S ya. Jadi koordinatnya 0 ya di suku pertama ya. Di komponen pertama ya. Jadi 0,x. X adalah jarak dari A ke B. Ya. Sekarang saya akan lihat semua tetangga dari A ya. Jadi koordinat tetangga dari A ya, adalah salah satu dari 1, x min 1 ya atau 1, x dan 1, x plus 1 ya. Kenapa demikian? Karena koordinat kedua dari A adalah x ya. Jadi menurut lemma 1.10 yang kita punyai pada kuliah sebelumnya, maka koordinat tetangganya pasti ya, koordinat keduanya adalah x min 1, x atau x plus 1 ya. Hanya ada 3 pilihan. Karena hanya 3 pilihan, maka banyaknya tetangga dari A hanya maksimum sama dengan 3 ya,
maksimum. Ya. Demikian juga untuk B ya, dengan alasan yang sama, saya bisa membuktikan bahwasanya banyaknya tetangga dari B juga maksimum 3. Jadi, sifat yang kedua terbukti. Kemudian kita akan buktikan sifat yang ketiga, ya, yaitu setiap titik lain di lintasan terpendek yang menghubungkan A dan B mempunyai derajat maksimum 5, ya. Katakanlah saya punya satu titik merah ini yang ada pada lintasan P yang menghubungkan A dan B. Ingat, B itu adalah lintasan terpendek ya dari A ke B ya. Oke, misalkan koordinatnya adalah P, Q ya. Dan sebut saja titik tersebut adalah titik W ya. Karena koordinatnya P, Q, maka P plus Q itu akan sama dengan X ya. Ya, di mana X-nya itu adalah apa? Adalah jarak dari A ke B ya. Maka derajat titik W paling banyak sama dengan 5. Karena apa? Karena tidak ada titik yang mempunyai koordinat ya, salah satu dari ketiga koordinat ini ya. Mengapa demikian? Kalau saya mempunyai titik dengan koordinat P-1, Q-1 ya, maka saya punya lintasan ya dari A ke titik tersebut panjangnya ya P-1 ya. Karena jaraknya P-1 ya. Dan saya juga punya lintasan dari titik tersebut ke B yang panjangnya Q-1. Dengan demikian jarak dari A ke B itu sama dengan P ditambah Q dikurangi dengan 2 ya, bertentangan dengan ini ya. Jarak dari A ke B tadi ya itu ya kita punyai sama dengan X ya, sama dengan P plus Q ya. Demikian juga kalau koordinatnya seperti ini ya, P-1, Q atau P, Q-1 ya. Dengan demikian hanya ada 5 kemungkinan koordinat untuk tetangga dari W. Yaitu apa? Ini ya, kemungkinan koordinatnya. Dengan demikian terbukti sifat ketiga ini. Selanjutnya saya mempunyai teorema berikut ini ya. Misalkan G suatu graf terhubung ya, dengan dimensi matriks K tidak harus sama dengan 2 ya kali ini ya. Dan banyaknya titik itu sama dengan N. Jika G mempunyai diameter kapital D ya, huruf besar D ya, maka banyaknya titik di sini ya, yaitu N itu kurang dari sama dengan ya D besar pangkat K ditambah dengan K ya. Jadi ini merupakan batas atas ya dari banyaknya titik ya di graf G yang mempunyai dimensi matriks K ya. Jadi kalau K-nya saya ambil sama dengan 2, maka batas banyaknya titik pada G itu adalah ya D pangkat 2 ditambah dengan 2 ya. D-nya adalah diameter ya. Kalau diameternya 10, maka ya 10 pangkat 2 ditambah dengan 2 ya. Oke, itu batas atasnya dari banyaknya titik pada graf G yang mempunyai dimensi matriks K. Oke, kita akan buktikan teorema ini. Perhatikan sebarang konfigurasi yang valid ya dari K landmark pada graf G. Landmark di sini adalah titik-titik yang berada pada himpunan pembeda dari graf G ya. Himpunan pembeda terkecil tentu saja. Ada sebanyak berapa? Ada sebanyak K ya. Oke. Jadi kita mempunyai K landmark ya. K titik yang berada pada himpunan pembeda yang minimum pada graf G. Karena diameternya dari G itu sama dengan D besar, diameter adalah ya maksimum dari ya semua jarak ya, antar dua titik yang ada pada graf G ya. Karena diameternya sama dengan kapital D,
ya, maka setiap koordinat dari titik di G itu bernilai ya, bilangan bulat antara 0 dan D besar ya. Jadi setiap koordinat dari graf G ya, komponen-komponennya itu akan bernilai ya, bilangan bulat mulai dari 0 sampai D besar ya. Dan hanya titik landmark saja, titik yang ada pada himpunan pembeda itu, yang mempunyai satu ordinat ya, dalam koordinatnya satu elemennya yang 0 ya. Yang lainnya titik yang di luar dari S itu tidak pernah mempunyai ya koordinat 0 ya. Sehingga berapa banyak kemungkinan koordinat ya, dari titik lainnya selain titik yang ada di S? Akan ada sebanyak D besar pangkat K ya. Dan berapa banyak titik yang ada di S? Ada sebanyak K. Kalau gitu ya, ada berapa banyak kemungkinan koordinat yang kita punyai? Ada sebanyak K ditambah dengan D pangkat K ya. K-nya tadi berasal dari koordinat titik-titik yang ada pada himpunan S ya. Dengan demikian G paling banyak mempunyai titik ya D pangkat K ditambah dengan K ya, karena ketersediaan koordinatnya tadi maksimum sama dengan itu ya. Oke, jadi dengan demikian terbukti teorema 1.15. Berikutnya akan ditunjukkan bahwa dimensi matriks dari graf G dengan n titik dapat diaproksimasi ya, dengan algoritma polinomial ya. Dan ini kita lakukan dengan cara mereduksi permasalahan dimensi matriks dari graf G ya, ke dalam permasalahan set cover. Ya. Kemudian kita akan manfaatkan algoritma ya, aproksimasi yang ordernya adalah logaritma n ya, untuk set cover problem yang sudah ada. Oke. Nah, teoremanya adalah berikut ini. Diberikan graf G sebarang ya, dengan n titik, maka dimensi matriks dari graf G dapat diaproksimasi ya. Jadi ini tidak selalu kita mendapatkan ya dimensi matriksnya dari graf G itu ya. Jadi ini dapat kita aproksimasi ya dalam faktor ya O logaritma n ya dalam waktu polinomial ya. Oke, buktinya sebagai berikut. Kita konstruksi suatu problem penutup himpunan atau set cover dari suatu graf G ya. Intuisinya seperti ini ya. Setiap pasang dari titik yang berbeda harus ya pada graf G harus dibedakan oleh suatu landmark. Landmark itu adalah titik-titik yang ada pada himpunan pembeda pada graf G ya. Jadi kalau S itu merupakan himpunan landmark, himpunan pembeda ya pada graf G, maka ya setiap Anda ambil dua titik yang ada pada graf G ya, apa saja titik itu selalu bisa saya bedakan oleh salah satu dari titik ya landmark yang ada pada S tadi ya. Oke, jadi untuk mencari himpunan pembeda S ini kita harus mencari itu ya. Kita harus memastikan bahwasanya setiap pasang dari titik ya yang berbeda selalu bisa dibedakan oleh suatu titik yang ada pada S atau suatu titik landmark yang ada pada S. Oke. Kita dapat menghitung semua pasang titik yang berbeda ya. Yang dapat dibedakan pada saat kita memilih atau meletakkan suatu landmark pada suatu titik tertentu ya. Oke. Jadi problem dimensi matriks itu adalah ya, mencari himpunan titik-titik ya, dengan kardinalitas minimum sehingga setiap pasang titik itu terbedakan ya oleh salah satu titik pada himpunan tersebut ya. Oke, jadi esensinya dari problem dimensi matriks pada graf adalah itu ya. Oke. Selanjutnya, semua elemen dalam semesta pada problem penutup himpunan
itu akan korespondensi dengan pasangan titik ya di graf G ya, yaitu pasangan U, V ya, di mana U dan V-nya tidak sama. Kemudian untuk setiap titik V ya di graf G, kita akan letakkan himpunan semua pasangan titik yang terbedakan ya, dengan meletakkan landmark pada titik V. Jadi V saya masukkan pada himpunan pembeda ya, ke dalam subhimpunan SF ya. Sehingga terdapat N diambil 2 elemen dalam semesta dan N subhimpunan pada problem himpunan penutup. Dan dapat ditunjukkan bahwasanya terdapat penutup himpunan yang berukuran K jika dan hanya jika terdapat basis matriks yang berukuran K juga dalam graf G ya. Dengan mendapatkan himpunan penutup tadi dalam faktor order logaritma n, maka kita dapat juga memberikan aproksimasi yang sama untuk problem dimensi matriks pada graf G. Dengan demikian, kita bisa mengaproksimasi ya, dimensi matriks dari graf G ini ya, setara dengan kita mencari ya, himpunan penutup ya dari suatu himpunan. Demikianlah kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.